Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Vivi Aurelia Siregar dengan NIM 1704031141. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan yang berjudul pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan telah menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Adapun tujuan pengukuran kerja keuangan yaitu mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, kemampuan untuk membayar hutang, mengetahui tingkat leverage yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, mengetahui tingkat profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan mendapat untuk mengetahui aktivitas yaitu kemampuan perusahaan untuk yang menggunakan kemampuan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, di mana terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio. Yang pertama, margin laba kotor. Rumusnya laba kotor per penjualan. Yang kedua, margin laba operasi dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak per penjualan. Selanjutnya, margin laba bersih dengan rumus laba bersih setelah bunga dan pajak per penjualan. Selanjutnya, return on asset, laba sebelum bunga dan pajak per total aset, dan return on investment dengan rumus laba setelah pajak per investasi. Selanjutnya, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Dalam mengukur rasio likuiditas, terdapat rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Selanjutnya, rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam mengukur rasio solvabilitas, terdapat rasio hutang terhadap aktiva, rasio hutang terhadap ekuitas, dan yang keempat, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Dalam mengukur rasio aktivitas digunakan rasio perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, analisis break-even. Selanjutnya ada metode EVA atau Economic Value Added, yaitu indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Perhitungan EVA. EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt dan cost of equity. Dengan rumus EVA sama dengan dapat kurang kapital kali C atau EVA sama dengan R kurang C kali kapital. Tolak ukur EVA. Apabila EVA lebih besar dari 0, nilai EVA positif, yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau break-even point. Yang ketiga, apabila EVA lebih kecil sama dengan
lebih kecil dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Selanjutnya keunggulan dari EVA. EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data lebih banyak. EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lainnya. Selanjutnya, kelemahan dari EVA sulit menentukan biaya modal. Terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan. Konsep ini tergantung pada transportasi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Selanjutnya ada kriteria kinerja, di mana komponen pertama adalah likuiditas. Yang pertama rasio lancar. Standarnya 175% sampai 200 dengan kriteria sangat baik. 150% sampai 174% dengan kriteria baik. 125% sampai 149% dengan kriteria cukup baik, 100% sampai 124% kurang baik, lebih kecil 100% atau lebih besar 200% dengan kriteria buruk. Begitu juga dengan selanjutnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dan yang terakhir, profitabilitas dengan ROI lebih besar 10%, sangat baik, lebih kecil dan sampai dengan lebih kecil dari 1% dengan kriteria buruk. Dan selanjutnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, penyebab kinerja keuangan yang buruk, yaitu turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap utang, di mana perusahaan memiliki utang sangat besar sehingga biaya modalnya membengkak. Dan selanjutnya kita beri solusi dari kinerja keuangan yang buruk. Yang pertama, pemecahan secara informal. Yang kedua, pemecahan secara formal. Studi kasus yang saya ambil adalah dari PT Kalbe Farma, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dengan nilai kapitalisasi pasar di 1 miliar dan penjualan lebih 7 triliun. Kita dapat melihat laporan keuangan dalam tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat apakah perusahaan dapat meningkatkan atau mempertahankan kemajuan perusahaan. Dan selanjutnya, kita hitung rasio likuiditasnya. Besarnya hasil perhitungan CR menunjukkan besarnya kewajiban lancar. Ini berarti semakin besar CR, maka likuiditas perusahaan semakin tinggi. Dan selanjutnya, perhitungan rasio aktivitas dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dengan satu yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan semakin kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualannya. Selanjutnya, perhitungan rasio leverage, di mana dilihat dari naik turunnya DER, hal ini menunjukkan selama periode 3 tahun berturut-turut, keadaan modal sendiri perusahaan semakin tidak baik, karena mencerminkan kegiatan usaha yang dibiayai oleh kreditur jangka panjang, dibandingkan dengan modal sendiri semakin tinggi. Selanjutnya, rasio probabilitas. NPM semakin naik menunjukkan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari penjualan semakin bertambah, sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Selanjutnya, perhitungan rasio pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi, karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali, dan juga karena harga saham yang tinggi mengakibatkan biaya menjadi kecil. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, perhitungan biaya modal hutang. Komposisi biaya modal hutang yang tepat dalam komposisi modal perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya modal tertimbang secara keseluruhan. Selanjutnya, perhitungan biaya modal saham.
dengan biaya modal saham selama 3 tahun berturut-turut mengalami naik turun. Dapat dilihat pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bila dilihat nilai dari ROE berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dividen yang akibatnya pada kenaikan biaya modal saham perusahaan bila dibandingkan tahun 2009 dan 2011 mengalami penurunan. Dapat dilihat rata-rata biaya modal tetap mengalami kenaikan. Selanjutnya, perhitungan struktur permodalan, di mana rumusnya WACC sama dengan KD kali PD ditambah KS kali PS. Selanjutnya, biaya modal rata-rata tertimbang selama kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Biaya modal rata-rata tertimbang tertinggi pada tahun 2009, yaitu sebesar 20,85%, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dan perhitungan EVA dapat kita lihat pada tabel berikut ini dengan nilai EVA yang dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atau tidak. Nah, jadi dari hasil contoh di atas dapat memberikan gambaran bahwa pengukuran menggunakan metode analisis rasio keuangan dan metode EVA dapat memberikan hasil yang saling mendukung untuk mengatasi adanya suatu keterbatasan. Keterbatasan analisis rasio keuangan yang paling utama adanya tidak diperhentikannya biaya modal. Sedangkan metode EVA memberikan suatu pengukuran yang baik dalam menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan, karena metode EVA menganggap bahwa tidak ada modal yang gratis. EVA secara langsung berhubungan dengan nilai pasar suatu perusahaan. Saran yang dapat diberikan yaitu hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode rasio keuangan belum stabil dan berfluktuasi, hendaknya mendapat perhatian dari pihak manajemennya sendiri. Pihak manajemen seharusnya mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Selanjutnya, keuntungan analisis rasio keuangan adalah sebagai alat pengukuran atau penilaian kerja sebuah perusahaan, memberikan langkah-langkah untuk perbaikan perusahaan menjadi dasar informasi untuk melakukan proyeksi di masa mendatang dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya, kelemahan dari analisis rasio keuangan, yaitu rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menganalisis dua perusahaan yang berbeda dan ingin membandingkannya, kita harus melakukan analisis tentang prinsip akuntansi yang dianut dan penyelesaiannya. Selanjutnya, dalam menilai rasio yang baik atau buruk, analisis harus dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, membandingkan dengan industrial ratio yang belum ada di Indonesia, dengan harus hati-hati. Selanjutnya, harus sadari bahwa laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya. Kinerja yang baik itu adanya dijadikan untuk penilaian kerja, bukan sekedar penilaian saja, tapi juga sebagai diskusi. Lebih menekankan kekuatan karyawan daripada kelemahan yang dimilikinya, berikan penilaian yang transparan dan sesuai dengan konteksnya, merencanakan diskusi kinerja dengan jadwal yang lebih teratur, dan berdiskusi tentang apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Ciri-ciri kinerja yang baik dan berkualitas tentunya jujur, bersikap sopan santun dan disiplin, komunikasi yang baik, mampu beradaptasi dan belajar hal-hal baru, berpikir positif, menjaga hubungan sosial, sabar dan bekerja keras, memiliki motivasi tinggi menjalani tugas dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.